Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 yang beranggotakan saya Bila Amelia dan rekan saya ada Firda dan dia kita akan menjelaskan atau mencari tahu tentang apa sih creation, apa sih inovasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 akan menjelaskan atau mencari tahu tentang apa sih kreasi itu, apa sih tentang scholarship itu. Dan kami beranggotakan ada saya Bila Amelia beserta rekan-rekan saya ada Firda dan Dianita. Oke, tanpa lama-lama mari kita cari tahu tentang apa sih kreasi itu. Boleh Teh Firda, Dea apa enggak? Firda ya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda. Di sini mau ngejelasin apa sih mengenai kreatif itu kan ya. Nah, di sini sendiri kan mungkin teman-teman juga udah tahu ya dan udah familiar dengan kata kreatif atau creation gitu. Kita sering dengar kan ya kata-kata itu, kayak misalkan ada malam puncak kreasi seni. Nah, apa sih kreasi itu? Kreasi ini atau kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. Nah, di sini menurut Yati Rianto mengatakan bahwa kreatif itu sesuatu yang baru gitu bagi diri sendiri. Belum tentu sesuatu yang baru menurut orang lain itu teh menurut kita baru juga gitu. Kan tiap orang juga pasti berbeda-beda kan ya. Tergantung kreativitas tiap orang juga pasti tentunya berbeda. Seseorang bisa menciptakan sesuatu, seseorang bisa membuat inovasi yang baru ya kan. Itu karena ada hal sesuatu yang mereka dapatkan dan lalu oleh orang tersebut dikembangkan gitu menjadi sesuatu yang lebih baru lagi bagi dirinya sendiri ya begitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu boleh lanjut. Oke. Apa sih kreatif itu atau creation? Nah, kreatif itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu to create, yang merupakan singkatan dari combine, atau yaitu menggabungkan, ataupun penggabungan sesuatu hal yang lain. Nah, ada juga ini gabungan dari kata reverse, yaitu membalik. Nah, di sini tuh membalik beberapa bagian atau berproses. Dan ada juga eliminates atau menghilangkan. Nah, di sini tuh menghilangkan beberapa bagian. Nah, alternatifnya itu kemungkinan. Nah, di sini itu bisa dikatakan kreatif itu merupakan penggabungan sesuatu melalui berbagai proses yang dapat menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Dan bisa menciptakan alternatif yang lebih baru lagi gitu, inovatif yang lebih baru lagi gitu. Nah, di sini juga kreatif juga memerinci gitu ya kan, atau elaborate. Nah, di sini itu kreatif itu bukan hanya kita mengolah saja, tapi di sini juga kita menambahkan. Misalkan kita punya kreasi apa ya kan? Mungkin kalau misalkan kita ambil contoh di sosial media, mungkin teman-teman juga udah nggak asing sama kan sekarang udah banyak ya berbagai macam game gitu kan. Nah, game tersebut kan maksudnya orang itu tidak mungkin tidak menciptakan pure gitu 100% atas dirinya sendiri kan. Tetapi melihat dari perkembangan game yang ada gitu, mereka ambil gitu kan, melihat gitu ya perkembangan yang ada, lalu mereka kembangkan lagi, mereka inovasikan lagi gitu kan, dikreatifkan lagi gitu. Game-gamenya mungkin kayak ada mungkin ML dulu kan, ML tuh kan makin kesini makin bagus kan ya, mungkin dari skillnya, hero-nya kan pasti beda-beda kan, dari tiap naik level itu bisa dapat levelnya kayak bisa dapat warrior, terus nanti bisa dapat diamond juga gitu kan.
Nah, jadi singkatnya kreatif itu bisa disimpulkan sebagai sesuatu inovasi atau penciptaan melalui proses yang ada gitu. Dan itu pun berdasarkan bisa dari contoh yang sudah ada ataupun sesuatu yang baru ditemukan gitu. Boleh lanjut? Oke, kita slide selanjutnya. Di sini ada menurut Supriyadi, yaitu mengatakan kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan ataupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Nah, seperti tadi yang udah dijelasin juga ya, di sini kreatif itu mungkin kita bisa simpelnya itu dikatakan sebagai apa ya? Bukan reinkarnasi apa ya, mungkin kayak eh, penciptaan karya yang memang lebih inovatif lagi gitu, lebih baru lagi gitu, lebih dikembangin lagi gitu. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini dikatakan kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta ataupun kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta sebab kreativitas suatu proses sebab kreativitas itu merupakan suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinil. Nah, di kreativitas juga ini bisa dijadikan sebagai ajang di mana kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bisa karya kita tersebut itu bisa dijadikan sebagai acuan bagi orang lain gitu. Nah, di sini ada menurut Freedom mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memahami dunia, menginterpretasikan pengalaman, dan memecahkan masalah dengan cara yang baru dan asli. Nah, di sini juga kreativitas itu bukan hanya ketika kita menciptakan karya saja, tetapi gimana gitu cara kita bisa memecahkan masalah gitu kan, masalah yang baru kita hadapi apabila kita mau menjalani sesuatu, kita dapat masalah gitu apa gitu ya caranya gitu kan, inovasi yang baru yang mau kita tempuhnya gimana gitu kan, mungkin kan suatu masalah itu nggak akan bisa diselesaikan dengan satu cara saja, dengan cara yang ada oke, kita coba, bagaimana kalau misalkan nggak bisa kan ya, kita harus cari lagi gitu, kita harus berpikir lagi gimana sih caranya gitu kan biar kita tuh bisa memecahkan masalah dengan cara yang kita buat sendiri gitu. Karena segala sesuatu yang memang tercipta dari kita sendiri itu akan lebih nyaman gitu kan daripada kita melihat atau meniru cara orang lain begitu. Boleh dilanjut slide selanjutnya? Boleh, Teria? Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri kreatif. Nah, gimana sih orang-orang yang kreatif itu kan ya? Yang pertama, di sini memiliki rasa ingin tahu yang luas. Mungkin teman-teman juga di sekolah pasti banyak ya, kayak orang-orang yang kayak, aduh penasaran banget sih pengen gini gitu kan, pengen tahu kok si itu bisa bikin ini ya, kok si itu bisa nyiptain sesuatu ya, kok aku nggak bisa gitu. Berarti kan, oh berarti aku harus punya pengetahuan yang lebih lagi dong gitu, biar aku bisa menciptakan sesuatu gitu. Nah, ketika memang kita memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu kan, itu secara tidak langsung kita itu mempunyai ciri-ciri sebagai orang yang kreatif ya. Kayak karena kenapa rasa ingin tahu kita itu gede gitu kan, pengen tahu gitu harus bagaimana biar bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu. Nah, yang kedua itu ada memiliki daya imajinasi yang tinggi. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, kayak misalkan kalau kita mungkin kalau lihat orang-orang yang kreatif tuh cenderung lihat-lihat anak-anak seni gitu kan, kayak kalau misalkan melihat mereka menciptakan sesuatu hal yang baru gitu ya, kayak mereka mau menciptakan suatu karya, terus melihat dulu referensinya, mereka itu bisa bermain gitu dengan imajinasinya gitu kan. Jadi nggak, kita tuh lihat referensi bukan berarti kita harus meniru, tetapi jadikan referensi tersebut sebagai bahan dan
kita olah lagi gitu, kita kreasikan lagi gitu untuk membentuk suatu karya yang baru lagi gitu. Yang ketiga ada selalu memberikan gagasan atau pikiran. Nah, di sini biasanya orang-orang yang kreatif itu orang-orangnya itu kayak banyak ngomong gitu kan, karena mereka mempunyai gagasan gitu kayak aku pingin kayak gini nih, gimana ya kalau misalkan kayak gini gitu kan, ngasih saran ke orang-orang gitu. Nah, yang selanjutnya ada bersikap fleksibel. Nah, di sini orang-orang kreatif itu biasanya tidak tidak memilih, tidak berat kemana, tidak berat ke satu pihak gitu kayak mereka itu fleksibel aja gitu. Toh gitu kan dalam menciptakan suatu karya juga mereka yang berpikir gitu kan dalam menciptakan inovasi yang baru gitu. Nah, yang selanjutnya ada original dalam mengemukakan gagasan. Nah, di sini itu pasti gagasan yang akan dikeluarkan itu pasti original ya. Kenapa? Karena kan itu gagasan yang memang diciptakan oleh kita sendiri gitu. Bukan gagasan yang memang sudah ada gitu kan, yang udah orang lain keluarin gitu. Nah, yang selanjutnya ada melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, Kak, di sini juga bukan hanya untuk orang kreatif ya gitu kan. Kita harus bisa melihat gitu masalah atau mau menciptakan sesuatu itu harus dari sudut pandangnya gitu. Bukan hanya dari satu sudut pandang saja karena pasti gitu. Dari setiap sudut pandang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri begitu. Boleh dilanjut, Teh? Oke. Nah, di sini ada cara gimana sih gitu kan buat mengembangkan kreativitas kita. Nah, yang pertama mencoba metode kreatif. Nah, di sini itu kayak segala sesuatu kalau misalkan memang kita tidak memulai gitu, kita tuh nggak akan bisa gitu. Jadi jangan takut buat mencoba gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah berani buat mencoba, pasti kita tuh bisa gitu menciptakan suatu inovasi yang lebih baru lagi gitu. Kita bisa menciptakan suatu karya atau produk yang memang kita inginkan gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada berjalan kaki. Nah, apa sih ya hubungannya sama berjalan kaki gitu? Nah, di sini itu kreativitas itu bisa dikembangkan melalui apabila memang badan kita sehat kan ya, dari menjaga kesehatan juga kan itu bisa membantu pola pikir kita. Apabila seseorang tuh kayak kurang tidur, jarang olahraga, gimana orang itu mau bisa berpikir kreatif gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Ya soalnya kan pikiran orang tersebut itu kesehatannya juga terganggu gitu kan. Dari kurang tidur pasti bakal kurang fokus, terus jarang berolahraga mungkin badannya kan akan segala kerasa gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya ada dari membaca. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lah ya. Membaca mah gitu kan dari semuanya juga gitu, pasti sumbernya dari membaca gitu kan ya. Apa-apa juga dari kita mau bikin kreasi, pasti kita harus baca dulu kan ya dari berbagai buku gitu kan. Biar kita dapat inovasinya gitu. Jadi kan ada peribahasa juga kan belajarlah sampai hari tua gitu kan ya. Dengan belajar juga kan kita baca buku berbagai buku, terus belajar dari berbagai pengalaman orang lain juga gitu kan. Dengan adanya membaca itu bisa menambah pengetahuan kita juga. Jadi sangat besar kemungkinannya membuat kita bisa menciptakan suatu inovasi yang baru atau karya yang baru. Nah, yang selanjutnya ada mencari hobi baru. Nah, tadi kan udah jelasin nih eh yang ciri-ciri orang kreatif itu dia itu sering mengemukakan pendapat atau gagasannya. Nah, dari sering mengemukakan pendapat ini pasti orang tersebut kan pasti orangnya aktif nih. Biasanya kan kalau orang aktif aktif itu gak bisa diem gitu kan ya. Jadi pengen nyata nyari sesuatu gitu, pengen nyari pengalaman aja gitu. Aku teh pengen bisa ini, pengen bisa itu gitu kan. Jadi kayak ingin nambah skill gitu. Nah, begitu. Boleh Ibu lanjut lagi? Nah, oke, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Teh Bila. Terima kasih, Teh Firda. Oke,
kita tadi udah belajar nih apa sih kreasi itu. Sekarang kita cari tahu tentang inovasi. Apa sih inovasi itu? Boleh Teh Rita dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Bila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang innovation atau inovasi. Dalam hidup tentu saja kita menginginkan sesuatu yang berkembang, sebab hidup yang itu aja pasti akan membosankan. Maka dari itu, ada kalanya kita butuh sesuatu yang baru dan menantang. Sesuatu baru tersebut itu bisa kita sebut dengan inovasi. Dalam kehidupan ada banyak sekali inovasi yang bisa kita terapkan, baik dalam hal pendidikan, bisnis, bermasyarakat, atau dalam bidang lainnya. Inovasi akan sangat dibutuhkan demi memperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik. Di sini ada 6 penjelasan tentang inovasi dari beberapa orang. Yang pertama, menurut Nurdin 2016, inovasi adalah suatu yang baru yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses hasil dari organisasi lain. Lalu yang kedua, menurut Saud 2014, seseorang yang kreatif dengan sumber material baru dan juga menggunakan cara yang unik guna menghasilkan pencapaian. Lalu ada menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi bukan diartikan sebagai suatu kegiatan one time atau fenomena, melainkan sesuatu yang membutuhkan proses panjang serta kumulatif. Di antaranya proses pengambilan keputusan oleh para anggota organisasi mulai dari penemuan gagasan atau ide sampai target pemasaran. Lalu ada menurut Van Deven Andrew, menurut dia, inovasi adalah sesuatu implementasi atau gagasan yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Lalu menurut Stephen Robbins, inovasi adalah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, menurut Everett M. Rogers, menurutnya inovasi adalah ide, objek, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai sebuah hal yang baru. Di sini ada ciri-ciri inovasi, ada 4 poin. Yang pertama, baru. Ciri pertama dari inovasi adalah baru. Sebab segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Konsep baru ini tercipta dari sebuah pemikiran keras terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada secara maksimal, tanpa mengurangi fungsi dan juga peranannya. Lalu yang kedua, terencana. Sebuah inovasi akan terencana sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya. Karena dilakukan dengan sengaja, maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas, dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga proses tidaklah tergesa-gesa. Tanpa perencanaan, tentu segala sesuatu akan menimbulkan kekecewaan. Yang ketiga adalah khas. Ciri ketiga ini inovasi adalah khas. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasannya sendiri. Meskipun itu merupakan hasil adopsi, harus ada kekhasan yang dimunculkan. Dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan kekhasan tersendiri meski diawali dari pengadopsian. Dan yang terakhir ada mempunyai tujuan yang jelas. Terakhir, berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas, maka akan ada objek tertentu yang dikaji dan ingin dikembangkan. Dengan begitu, arah dan tujuan dilakukannya inovasi telah jelas sebelumnya. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bisa jadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik, bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan. Di sini ada manfaat inovasi. Yang pertama adalah memecahkan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Apalagi untuk masalah produk, jika ada produk yang lama yang sudah tidak bisa dipasarkan, inovasi itu harus digunakan untuk menarik minat masyarakat kembali agar produk itu terjual di pasaran.
Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang dengan memikirkan ide dan gagasan baru. Artinya kan orang ini meluangkan waktu untuk menggunakan pikirannya yang cemerlang. Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan atau penelitian. Sehingga dengan berinovasi, orang itu udah memanfaatkan waktu untuk terus produktif dalam bekerja dan berkarya. Dan hal ini juga dapat dilakukan oleh banyak orang, orang apapun itu. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas. Terutama orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan, artinya ia bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Poin terakhir yaitu meningkatkan ketangguhan. Seseorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang dimilikinya. Artinya, ia juga tangguh. Sebab untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah baru serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Di sini ada bentuk-bentuk inovasi. Yang pertama adalah inovasi teknologi. Inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Inovasi ini paling berkembang pesat di media sosial. Dulu media sosial dapat dinikmati dengan sangat terbatas, namun sekarang media sosial bisa dinikmati dengan sangat mudah. Lalu inovasi transportasi. Di sini sekarang inovasi transportasi ini sangat mudah ditemukan. Seperti Gojek, kita dulu selalu nungguin angkot susah kan, sekarang bisa tinggal pesan via online, kayak gitu. Jadi yang dulunya susah sekarang lebih mudah. Selain itu, kayak bis gitu juga sekarang kadang kita bisa nge-track nih, bisnya jam segini udah ada di mana, kayak gitu. Yang ketiga ada inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, inovasi ini mengambil peran juga. Salah satunya bisa dilihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Hal ini diawali karena maraknya korupsi di Indonesia. Dengan edukasi yang masif melalui pembelajaran anti korupsi di sekolah, diharapkan korupsi bisa berkurang banyak ya. Kurikulum ini juga kerjasama antara Kemendikbud dan KPK. Lalu ada inovasi pelayanan publik. Ada banyak pelayanan publik yang kini semakin mudah dilakukan semenjak adanya inovasi dalam berbagai bidang. Seperti pelayanan yang dulu hanya bisa dilakukan secara manual, kini bisa dilakukan secara online. Atau kayak dulu, kalau misalnya kita mau ke rumah sakit harus langsung daftar di rumah sakitnya, sekarang bisa via online dulu, baru nanti kita datang ke rumah sakitnya. Yang kelima, ada inovasi kesehatan. Dalam bidang ini banyak hal yang dapat dilakukan. Banyak penemuan baru yang bisa meningkatkan masalah kesehatan masyarakat. Contohnya ketika kemarin COVID lagi naik-naiknya. Waktu COVID naik, dibuat aplikasi Peduli Lindungi. Kita bisa nge-track COVID banyaknya di mana, terus kalau kita udah vaksin, kita bisa cek sertifikatnya di aplikasi tersebut. Lalu ada inovasi crowdfunding. Inovasi ini bergerak di bidang sosial, seperti layanan berupa dana kepada masyarakat. Dulu kan kadang kita bingung nih, kalau misalnya punya rezeki lebih, mau ngasih ke orang yang jauh, susah. Karena nggak ada tempat yang mewadahi untuk kita menyumbangnya. Nah, sekarang kan sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa mewadahi kita untuk menyumbang. Contohnya kayak kitabisa.com. Kita bisa nyumbang di situ buat orang-orang yang jauh dengan nominal yang
bebas gimana kita. Lalu ada inovasi pemerintah. Di sini banyak gagasan dan ide baru yang dimunculkan dalam menjalankan dalam menjalankan pemerintahan, terutama inovasi yang muncul dari berbagai permasalahan masyarakat. Pemerintah tentu menghadapi banyak sekali tantangan untuk menyelesaikan ribuan keluhan dan masyarakat dan masalah yang dialami oleh masyarakat. Contohnya, membuat NPWP dan perpanjangan SIM online. Sekarang kita nggak perlu ribet-ribet lagi, kita bisa via online. Dan yang terakhir adalah inovasi kewirausahaan. Di bidang ini ada banyak sekali inovasinya, mulai dari inovasi produk makanan, sandang, papan, dan berbagai produk lainnya. Dalam bidang kewirausahaan, masyarakat mempunyai peluang lebar untuk dapat melahirkan inovasi yang lebih menarik dan unik dari produk yang telah ada. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Renita. Oke, tadi kita udah belajar apa sih kreasi, apa sih inovasi, apa sih scholarship? Scholarship ada sejenis beasiswa. Beasiswa itu kayak misalkan ada seseorang yang benar-benar punya ikat buat sekolah lagi, benar-benar pengen belajar lagi. Nah, tapi ada kendala di dananya. Nah, sebagai pasti menggunakan atau misalkan dari berbagai kalangan kan memberikan beasiswa untuk orang-orang yang benar-benar pengen sekolah. Oke, slide selanjutnya. Ada macam-macam beasiswa yang ada di yang pertama itu ada beasiswa pemerintah. Beasiswa dari pemerintah itu biasanya kayak KIP. Jadi yang benar-benar berasal dari pemerintah untuk kita. Kan kalau KIP ini tuh emang adanya dari SMA, terus kuliah. Terus yang kedua ada beasiswa dari pihak swasta. Biasanya beasiswa diberikan dari pihak swasta kayak misalkan kalau di kuliah tuh kayak belum yang benar-benar pihak swasta tapi yang diberikan langsung gitu. Terus ada beasiswa negara maju. Beasiswa negara maju itu kayak beasiswa yang diberikan untuk anak-anak SMA sih. Terus misalkan kayak SPP-nya. Terus ada beasiswa perguruan tinggi. Itu dari berasalnya di perguruan tinggi. Bisa disebut KIP juga sebenarnya. Nah, keempat beasiswa itu sebenarnya berasalnya dari pemerintah lagi. Cuman beda lagi kalau beasiswa organisasi atau komunitas. Biasanya beasiswa itu berasal dari organisasi yang memberikan. Oke, itu merupakan macam-macam beasiswa yang biasanya ada di Indonesia. Boleh saya selanjutnya? Apa sih hubungannya dengan literasi digital? Dengan adanya keren, innovation, dan scholarship, banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan yang terdapat salah satunya adalah literasi digital sendiri itu merupakan kecakapan seseorang dalam kecakapan seseorang dalam media digitalnya. Kayak misalkan orang itu tuh pintar gitu dalam media sosialnya, dia tuh punya rasa tanggung jawab, dia beretika, nggak seenaknya aja gitu, nggak kayak netizen negatif gitu. Terus si seorang itu karena menggunakan literasi digital dengan baik, maka akan menjadikan orang itu memiliki inovasi. Kita kembali lagi ke yang tadi, memiliki inovasi, memiliki kreatif, dan dari inovasi kreatif itu bisa menggunakan orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dia mau. Contohnya beasiswa ini. Dan dengan ketiga itu sebenarnya saling berhubungan karena kan orang yang kreatif dan inovatif itu kalau misalkan mau dapat beasiswa bisa aja asalkan itikat yang benar-benar mau berjuang gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya mungkin segitu pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf banyak kekurangan dari materinya, dari penampilan kitanya. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Main gitu atau mau